Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama semester 5. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan atau mempresentasikan jenis-jenis pasir logam yang tentunya ada di materi MK pengecoran logam. Ya, jenis-jenis pasir logam. Pasir logam adalah jenis pasir yang mengandung unsur atau mineral logam tertentu yang dapat diekstraksi untuk digunakan dalam berbagai industri. Jenis-jenis pasir logam berbeda tergantung pada komposisinya, komposisi mineralnya, sumbernya, dan serta penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis pasir logam yang umumnya ditemukan dan digunakan dalam industri atau PT-PT di luar sana. Pasir alami. Pasir alami adalah sumber daya mineral yang sangat penting dan beragam yang berbentuk melalui proses geologis alamiah. Pasir ini memiliki berbagai jenis masing-masing dengan komposisinya, karakteristiknya, dan aplikasi yang berbeda, terutama pada industri konstruksi, manufaktur, kaca, keramik, dan sebagai media penyaringan air. Ya, bisa dilatih penyaringan air agar biar airnya jernih ya. Ya, keunggulan pasir alami. Ketersediaan pasir alami tersedia secara luas di berbagai lokasi seperti pantai, sungai, dan gunung atau gurun, menjadikan mudah diakses dan sering lebih murah. Biaya rendah. Proses menambangan dan proses sederhana membuat pasir alami lebih ekonomis dibandingkan pasir yang diproses atau sintetis. Kualitas. Jika diambil dari sumber yang baik, pasir alami dapat memiliki kualitas yang sesuai dan sebagai berbagai aplikasi konstruksi dan industri seperti beton dan perkakas. Kelemahan dari pasir alami. Yang pertama, variabilitas. Kualitas pasir alami bisa bervariasi tergantung pada sumbernya, termasuk ukuran, butiran, dan kontaminasi yang dapat mempengaruhi kinerja dalam aplikasi tertentu. Yang kedua, dampak lingkungan. Penambahan pasir alami dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti perubahan habitat, pencemaran, dan erosi, serta mempengaruhi ekosistem sekitar. Yang ketiga, kekurangannya keterbatasan sumber. Penambangan berlebihan dapat mengurangi ketersediaan pasir dan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya, memerlukan pengelolaan yang hati-hati tentunya. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu pasir silika. Pasir silika juga dikenal sebagai pasir suarsa, adalah jenis pasir alami yang terdiri dari mineral silika atau SiO2 yang memiliki berbagai kegunaan dalam industri. Pasir ini umumnya berwarna putih atau transparan dan merupakan salah satu bahan baku industri yang paling banyak di Indonesia. Pada industri kaca, pengecoran logam, industri keramik tentunya, penyaringan air, industri kimia, pembangunan, dan konstruksi. Keunggulan. Ya, pastinya ada keunggulan dan kekurangan, yaitu yang pertama, keunggulan pasir silika. Yang pertama, kekuatan dan ketahanan. Pasir silika memiliki kekuatan tinggi dan tahan terhadap abrasi, membuatnya ideal untuk beton dan bahan bangunan.
Yang kedua, keunggulannya kestabilan kimia, tahan terhadap asam dan basa, cocok untuk sebagai aplikasi industri. Yang ketiga, keunggulannya ketersediaan banyak, tersedia di berbagai lokasi, pembuatannya relatif murah dan mudah didapat. Yang selanjutnya, kelemahan pasir silika. Yang pertama, dampak kesehatan. Paparan debu silika dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi kita atau bagi manusia yang sering menghadapi atau bekerja bersamaan dengan pasir silika, yaitu kesehatan serius seperti silikosis dan gangguan pernapasan. Ya tentunya debu juga berpengaruh kalau masuk ke hidung, pernapasan, jadi bisa menghambat pernapasan. Nah, di sini kita pentingnya untuk menjaga safety atau K3. Yang kedua, kekurangannya adalah dampak lingkungan. Penambangan pasir silika dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan landscape. Ya, penambangan yang berlebihan dan tidak sesuai AMDAL bisa merusak lingkungan di sekitar. Ya, yang ketiga yaitu pasir zirkon. Pasir zirkon adalah pasir yang mengandung mineral zirkon, zirconium silikat, CO4. Ia dikenal karena ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi, dan digunakan dalam industri keramik, refraktori, dan metalurgi nuklir. Pasir ini umumnya ditemukan di endapan pantai dan daratan sedimen. Ya, di sini kekurangan dan keunggulan. Kita berbicara kekurangan dan unggulan pasir zirkon. Keunggulan pasir zirkon, yang pertama, ketahanan suhu tinggi. Pasir zirkon memiliki titik lebur yang sangat tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu ekstrim seperti bahan refraktori dan keramik. Yang kedua, keunggulan pasir zirkon, tahap korosi. Zirconium silikat stabil terhadap asam dan basa, sehingga cocok digunakan untuk digunakan dalam lingkungan yang korosif. Yang ketiga, keunggulannya kestabilan kimia. Zirkon tidak dapat bereaksi dengan bahan kimia lain. Pembuatannya berguna dalam pembuatan keramik industri dan bahan refraktori. Ya, selanjutnya kita berbicara dengan kelemahan pasir zirkon. Yang pertama, dampak lingkungan. Penambangan pasir zirkon dapat menyebabkan kerusakan pada habitat alami dan mencemarkan lingkungan, termasuk dampak pada kualitas air dan tanah di lingkungan tersebut atau di lingkungan penambangan tersebut. Biaya penambangan ya, dan pengelolaan proses penambangan dan pemrosesan pasir zirkon dapat mahal dan memproduksi teknologi khusus yang meningkatkan biaya khusus. Ya, kita tahu pasir zirkon yang harganya lumayan. Di samping itu juga kita mengulas dari berbagai proses yang cukup menguras biaya, jadi wajar untuk harga pasir zirkon lumayan mahal karena prosesnya juga memerlukan biaya yang lumayan banyak daripada pasir silika dan pasir tadi. Ya, selanjutnya yang keempat, pasir keramik. Pasir keramik adalah bahan baku yang digunakan dalam pembentukan keramik, terdiri dari butiran halus mineral seperti kuarsa. Pasir ini memberikan kekuatan dan kekokohan pada produk keramik serta mempengaruhi tekstur dan tampilan akhir dari produk tersebut. Ya, keunggulan pasir keramik, kekuatan, menambahkan kekuatan dan ketahanan produk keramik. Kedua, kestabilan dimensi, mempertahankan bentuk dan ukuran produk setelah dibakar. Ketiga,
tekstur, memberikan tekstur dan kehalusan yang diinginkan pada permukaan keramik. Keempat, harga biasanya relatif murah dan dapat mudah didapat. Ya, selanjutnya kelemahan pasir keramik. Untuk praktikal, yang pertama, ukuran praktikal. Butiran pasir yang terlalu kasar dapat mempengaruhi kualitas permukaan produk. Yang kedua, kontaminasi. Pasir yang tidak murni bisa mengandung kotoran atau mineral lain yang mempengaruhi hasil akhir. Yang ketiga, keterbatasan. Tidak semua jenis pasir cocok untuk semua aplikasi keramik. Ya, di sini pasir keramik ya itu mempunyai tekstur yang kasar, yang mungkin yang bicara kasar untuk mungkin ukurannya sangat besar, jadi tidak sesuai untuk membuat produk yang halus karena partikel-partikel pasirnya juga ukurannya besar, jadi tidak memungkinkan untuk menjadikan produk itu halus, permukaan yang halus. Ya, sekian dari presentasi saya, Muhammad Iqbal. Bila ada kurangnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.